Filter. Gimana Pis? Aman hari ini Pis? Alhamdulillah aman. Ya ngejalanin kayak biasanya aja. Namanya juga nikmatin hidup. Lu udah liat lu sosial media lu isinya alam-alam gitu ya, kayak gue naik gunung, goa. Emang lu secinta itu apa suka sama inilah alam-alam gitu? Nah, gimana ya? Gue tertarik aja sih. Tertarik? Iya. Itu Pas lu gue jalanin enjoy. kadang orang kebanyakan enjoy sih ngejalanin apa yang dia mau sih. Enjoy banget. Awalnya kan Tapi- ya itu dulu penasaran, kedua habis penasaran udah nyobain. Tergantung pengalamannya enak, pasti kesonanya enak terus. Meskipun ada pengalaman gak enaknya juga. Penasaran awal tadi lu. Awalnya kayak gitu. Penasaran dan lu coba lu udah wah enak nih buat dilanjutin ya. Itu lu kalau persiapan buat gunung apa aja sih emang? Naik gunung ya, yang jelas mah latihan fisik lah, anjir. Fisik. Iya latihan fisik. Fisiknya latihannya apa tuh? Push up apa? Iya bisa itu. Jadi kayak gue langsung bikin rundown ya, rundown. Biasanya gue ngelakuin latihan fisik itu sebulan itu mungkin 9 kali, kalau nggak bisa lebih. Itu minimal. Gue diminimalin dari gue 9. Gue kan nggak mau nyusahin naik gunung. Tapi nih, kalau orang yang suka olahraga naik gunung itu udah oke belum? Kalau aktivitas dia olahraga kayak futsal gitu udah oke. Cuma kencengin aja di pemanasannya. Oh, lebih ke arah Sama pendinginan ya, pokoknya lenturin tulang iniannya lah, otot-ototnya, peregangannya. iya. Soalnya udah sering kan. Ya kalau tiap hari futsal juga ya udah bagus itu. Bagus ya. Udah bagus. Iya sih emang agak relate sih orang tuh yang suka olahraga, banyak kan suka naik gunung juga kebanyakan. Tapi yang paling enak katanya orang yang sering yoga. Yoga. Dia kan lebih ke peregangan. Lu belum nyobain sih, coba lu cobain tuh yoga. Ampun lu, pada ketek badan. Dia lebih ke arah kelenturan badan ya, Kelenturan, kelenturannya. Tapi kalau misalkan dia kan kayak pernapasan gitu ya, kardio gitu kan. Iya. Naik gunung ya. Tapi kan itu ya pelunturan doang, masih dia nggak punya pegangan buat. Dapat. Kalau di yoga diajarin. Oh. Gila, napas panjang-panjang. Oh, gue paham yang gini. Tarik napas, keluarin pelan-pelan. Kan ada kan, pernah denger kan? Pernah lihat lah. Yang ngambil. Yang kira ngambil orang beranak. Iya. Sumpah. Orang hamil susah tidur, orang beranak baru gitu. Sebenarnya olahraga yang paling efisien yang bisa dapat dilakuin di mana aja yoga. Enggak bisa lu. Awan. Olahraga yang tanpa nol Iya. itu lari. Ya lari. Lu modal nyeker pun cuma ya di kan? kamar nggak bisa. Yoga bisa men. Ya bro, yoga kan kudu ya lu nggak sembarangan yoga. Iya nggak sembarangan kok udah ini no enak. Ya lari banget. kan kita kan cuma pemanasan, ya kan langsung lari. Simple lah, lari mah simple memang. Kayak gitu manfaatnya juga lebih banyak. Iya benar. Ya kan? Gua ngerasain sih pas gua rutin olahraga lari ya setiap subuh ya dulu ya pas masih sekolah. Gua efeknya tuh pertama tidur pules. Jelas. Asli pules banget dan itu gua nggak bisa begadang asli. Gua paling malam itu jam 10. Tapi ya kalau buat kan kalau balik lagi dia ngebangun otot tuh kayak olahraga lari yang gitu kok olahraga berat semua tuh hitungannya kayak yoga. Itu masuk berat olahraga lari. Iya berat. Kayak yoga kan kurang lebih. Yoga tuh kurang lebih ya buat ya lu kelenturan sama daya tahan. Jadi orang yang sering yoga juga oke juga buat naik gunung ya. Terus habis fisik apalagi tuh pasti persiapan lain-lain masih ada. Fisik dulu tuh fisik lari. Lari lah jogging 10 menit. Jangan berhenti. Iya. Timnas sudah. Ya kan bisa lu sesuaiin langkah kaki lu pendek-pendek nggak masalah. Yang penting tuh lebih ke endurance ya. Endurance lu ya tahan lu sama napas lu tuh bisa teratur. Nah yang punya asma nih, kalau yang punya asma tuh buat naik gunung. Asma ya? Kan banyak tuh ini yang lebih latihannya. Dilihat dari latihannya lagi nih kalau banyak trouble mungkin nggak usah. Cuma jangan banget sih. Tapi ada sih jantung cuy. Tapi pernah sih ada gak kejadian yang orang punya penyakit asma dia naik gunung gitu? Ada banyak. Aman-aman aja sih kalau dia udah paham iniannya. Tapi emang sebelum naik gunung gitu cek kesehatan juga gak sih? Tergantung orangnya lagi Bali. Oh itu masing-masing ya? Masing-masing. Jadinya kirain gue mah ada pos gitu ya mau naik gunung gitu. Paling Dicek dulu tensinya segala macem.
Oh enggak langsung. Jarang Udah. sih yang ada surat keterangan dokter di Indo sendiri. Tapi ada kan syaratnya? Mungkin ada. Ada. Gue belum tahu Beberapa sih. gunung. Selama gue naik belum. Gue kan naik 2019an tuh. Habis fisik tuh, kan udah tuh fisik nih. Kita fisik udah oke lah persiapan. Fisik, aku tuh kalau itu persiapan yang lain deh. Selain fisik, Ya alat. alat ya. Alat juga ngaruh juga ya. Alat ngaruh. Bisa nyewa, bisa beli. Bisa. Tergantung budget sih. Itu tergantung budget. Inilah. Jadi maksain. Jangan maksain intinya mah. Intinya mah apa Pis? Jangan KW ya kan? Iya. Intinya mah nggak apa-apa lu nge-thrift juga ya. Yuk. Intinya mah hargain lah produk orang lah ya. Maksudnya kan dia udah buat suatu brand susah-susah dari nol kan. Gitu sih. Tapi kita apresiasi lah, bukannya apa ya? Soal beli asli mahal ya gue bekas tapi asli ya. Sama. Why not aja kan? Yang penting masih safety aja. Safety. Tuh pakai perlengkapan kayak pak celana gitu ya. Kayak itu harus bener-bener Ada standar apa? ada standarnya gitu ya. Kalau pakai celana jeans boleh gak tuh? Kagak coy. Nggak boleh. Enggak lah. Oh mungkin dia Kaku cuk. Celana kaku jeans. ya. Iya. Biarpun gombrong juga tetap Aku nggak enak. nggak enak. Pergerakan lu jadi lebih ini ya, terbatas ya, kayak langkahnya lebih kecil ya kan. Itu bisa jadi. Kecil ya. Dan rawan inian juga. Tapi kan Kayak lu apa sih namanya? Keseleo gitu, bukan keseleo sih, apa sih kayak inian lu gak jalan, kram. aliran, Kram. iya bisa kram tuh, kram paha, mungkin aja kram paha. Jadi faktor naik gunung kram itu salah satunya di celana mungkin ya. Kan gak enak lu make. Ya lu nyaman pakai jeans buat kemana? Ya buat nggak ke kantor, ke mall, nongkrong itu nyaman. Hal nyantai lah. Iya buat nyantai nyaman. Soal jarang gerak juga nongkrong ya kan. Kayak gua. Jadi sayang juga anjir jeans beli 20 juta. Iya. Iya. Sayang cuy. Jeans 20 juta. Ada sih tapi ya, jeans 20 juta ya. Mungkin ada, aku nggak tahu, kayaknya ada sih ya. Ada coy brand luar mah. Ya ada, cuman kita ya tapi kata gue sayang sih harga celana segitu mah ya. Iya nggak apa-apa aja. Tapi lebih safety. Kata gue lebih safety pakai jeans kali. Kagak cuy, yang penting celana panjang. Celana panjangnya. Celana panjang tuh ya banyak sih celana outdoor gitu udah. Kayak celana TNI pun udah standar, udah paling bagus. TNI? Gitu. Iya. Olahraga berarti bisa dong. Olahraga sekolah gitu kan. Bisa, tapi ya lu cari yang bahan yang ringan, yang mudah kering juga. Tapi emang kebanyakan tipis sih emang. Tipis kan udah kering enak. Intinya udah kering ya. Ya kalau lu ngeliat kayak foto-foto dia pakai jeans, emang kita juga nggak boleh sujon. Wah nih orang naik nggak bener nih pakai jeans. Nggak gitu juga. Siapa tahu dia mau bawa perlengkapan lebih diganti banyak yang kayak gitu. Nyampe atas doi ganti. Iya bener. Bisa juga sih kayak gitu. Cuman ribet juga ya, mendingan. Usah sih buat foto-foto doang sih ya. Elah. Apa aja ya yang foto mah harus keren. Iya lah. Kan sekarang kayak gitu. Iya sih. Cuma kita nggak mau bisa pungkiri juga orang-orang yang narsis ya kan. Balik lagi ya ke perlengkapan Perlengkapan fisik oke. Perlengkapan oke nih. Iya. Apalagi nih? Ada kalau perlengkapan cari aja di Google, banyak kok yang ini juga nyaranin. Intinya mah itu standar orang Pakai standar iya, aja. Pakaian standar orang kayak buat naik gunung. Gitu. Celana harus parasut ya kan, jaket parasut. Kalau naik nggak pakai jaket sih, kalau lagi panas ya. Panas cuy, gerah. Kapan? Oh itu makan. Logistik ya. Logistik itu penting banget. Logistik pasti lah. Kalau lu tahu kebutuhan kalori badan lu enak, tapi rata-rata 3.000 orang Indo. Makanya kalau bisa lebih enak. 3.000. Indomie berarti. Indomie gede loh. Indomie gede, makanya kadang sering dipakai kayak gitu gede. Nasi sama Indomie udah mantep banget kan tuh. Waduh, karbohidratnya gede banget. Ini aja ketahuan ya kan. Pokoknya selama ini kan sih apa ya logistik aman nih ya. Terus orangnya tuh mau makan jauh sih dari hipotermia gitu kagak. Bahas hipotermia nih. Yang belum tahu hipotermia apa tuh? Itu kedinginan. Kedinginan ya. Kedinginannya bisa berlebih, nggak bisa ngapa-ngapain sih. Itu dia, lu pernah ngerasain hipotermia ya? Pernah nggak? Enggak lah. Belum. Dia tuh dia penyakit
Itu udah parah sih, hitungannya kayak lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gini. Udah iya. Gini. Sampai lu bisa halusinasi orang ini, lu udah inian. Udah kena otak berarti ya? Gara-gara perutnya kosong. Udah. Wah itu Pokoknya bahaya. Tapi jangan kebanyakan juga ya. Apa nggak masalah sih, Nggak masalah kan kalau udah pengen istirahat lu makan banyak, perut anget enak cuy tidur. Serius. Kan logikanya aja sekarang Iya. kalau udah kekenyangan pada ngantuk, apalagi di situ dingin tempatnya, cuacanya aneh Tapi tidur. enggak, tapi ya gue tuh kalau udara dingin ya itu nafsu makan lebih makan mulu gua. Tapi tergantung dia, kalau gua malah enggak, soalnya nih lu makan masak tiba-tiba dingin, nah itu tuh dimasuk di mulut kurang enak, makanya main cepet-cepetan tuh. Iyalah. Makanya kan kalau ospek ini ya, apa tuh mapala gitu ya, makan 5 menit harus habis ya kan. Mungkin itu situ kali arahnya. Ya iya salah satunya. Nggak bisa juga lu makan kelamaan, dingin kayak. Dingin ya, malah enak ya. Iya. Berarti itu malah nggak baik juga kan. Ya. Baik aja, cuma nggak enak aja dinikmatin. Soalnya kan hangat lebih ini pis, lebih apa sih? Pertama buat kehangatan. Iya. Nah makanan panas itu dia gede pis, kalorinya pis. Nasi hangat aja itu gede itu. Bandingkan nasi, makanya kan kalau orang-orang yang dikena diabetes ya itu ya dia makan nasi dingin. Iya. Sebenarnya bisa juga ya, tergantung, kayak lu nggak bisa makan porsi banyak, cuman lu butuh kalori yang gede. Iya. Daging ya. daging ayam, gua nggak daging sapi, udah enak banget lu. Intinya mah jangan logistik itu apa aja boleh ya. Intinya kalori tercukupi. Tuh habis logis tadi kan ini apa tuh fisik lengkap atau peralatan gitu kan, safety-safetyan yang buat naik gunung, Rencana logistik. Nah bang, yang keempat perencanaan naik berapa hari. Oh itu penting banget ya, timing ya kan. Timing lumayan. Misalkan nih gue mau lelehan nih, aduh kalem aja lah gitu lah. Itu juga nggak apa-apa tuh, sah Nggak aja. masalah kalau lu siap bawa alat sama makanannya. Sekarang naik gunung kayak gitu. Oh jadi dia ada perhitungannya nih, kita sehari habis makan harus segini Iya, gitu. sehari kan paling makan 3 kali tuh. Iya, Makan pagi, Iya sih. terus makan siang lu bisa ganti snack, makan malam udah. Soalnya juga nggak ada warungnya di atas ya. Ada juga Ada. di laut. Laut. Ada. Warung Iya. apaan? Warung kelontong. Warung makanan. Ini. Edan. Cobain ya lu ke sono, gue belum pernah ke sono sih. Oh lu pernah? Cuman katanya enak. Laut itu Jawa Tengah ya? Nah lu Sebenarnya udah banyak sih sekarang warung-warung gitu. Nggak masalah kayak mau beli, cuman kan tetap bawa standar lah, Tetep takut lah. tutup apa gimana kan. Kan konyol, Cok. ya lu kalau nggak itu sama aja lu kayak jalan-jalan biasa lah, beli di jalan lah kan gunung tuh lebih ke arah disiplin ya. Bisa jadi. Ya kan? Dia nggak butuh karakter disiplin nggak tuh mah? Iya, salah satunya. Yang lu bilang tadi kan kayak timing, gitu logistik harus perhitungkan, kalau harus tercukupi, nggak boleh namanya kurang lah perut kosong ya kan. Bawa obat-obatan pasti. P3K ya pasti itu pasti sih. Pertama sama yang punya penyakit pribadi itu kan. Oh penyakit ayan gitu ya? Enggak, ya bisa jadi, atau di alergi apa gitu ya dibawa. Kalau sensitif bawa pokoknya, apa lambungnya kadang nggak gini ini kan bawa, wajib sih itu P3K. Air sih buat ini yang paling penting juga, cuman kadang orang pada malas bawa banyak. Nah soalnya gini, air itu tuh bisa beratnya gede. Kalau itu berat, bawa air 5 liter satu orang dirigen. Sekilo itu berapa liter ya? Kurang ya malah ya. Sekilo liter, dia mana liter? Iya kan. Lalu kayak beli beras di contoh ini ya lu nih. Bedanya. Nih lu beli beras nih. Kali beras main literan pis. Iya. Ya kan? Di zona mana kiloan di daerah Solo Jogja ya. Kiloan. Iya. Sekilo gitu beli, sekilo gitu. Kilo ceban 12. 9.000. Baru tahu gua beli beras di Jogja. Tapi standar 5 liter ya kalau air buat jerigen. Emang harus jerigen banget itu. Harus jerigen banget. Ya pokoknya 5 liter. Cuman itu yang lebih efisien, gak makan tempat banyak. Nah kan kita kan naik gunung setiap
di perjalanan itu kan pasti nemuin mata air. Belum tentu. Lu Oh. kata enak Kan banget. namanya berpetualang di alam ya Iya, kan. Gue bawa air cuman 2 botol ya kan. Enggak, tetap. Pasti nemuin air mata air nggak mungkin. Tetap. Oh tetap aja susah ya. Itu lu nanya di bawah juga kadang, Pak ini ada mata airnya di mana nih? Pos 3. Dari pos 3 berapa jauh? Paling jalan setengah jam kalau nggak sejam. Udahlah mager lah, mendingan bawa aja dari bawah, kadang kayak gitu. Mendingan bawa standarnya. Dengan Bisa lebih sih, kan satu nih ya. buat masak. Itu 5 liter kan lu bisa sama masak dan lu minum, itu masih banyak kan. Bawa lagi 2. Nah kalau botol mau BAB tuh di gunung. di AB ya jauhin. BAB. Iya, tata caranya sih jauhin dari jalur. Jauh dari jalur. Terus maksudnya jalur pendakian nih. Kedua ya pokoknya lu cari semak-semak. Iya jelas dong. Jelas kan. Jelas. Kedua ya lu bawa tisu kering ya sama golok. Nah, pokoknya lu kalau boker ya dikubur, jangan lu iniin. Iya. Jangan ada jejak lah intinya. Iya, hidup lu kayak kucing aja udah. Iya, bener itu, kayak gitu. Ya gitu. Kalau lu takut ngerusak ya jangan pakai tisu, lu pakai lap daun. Nah, Cuma tisu juga nggak masalah sih, tisu itu kan hal umum nih. Kita bahas yang lebih spesifik. kering nih, jangan tisu basah. Iya benar, pagi tisu magic. Jangan. Tisu Mau magic jangan. ngapain lu? Jangan. Nah, gue pengen nanya nih yang lebih spesifik nih. Apa? Kalau misalkan cewek lagi haid gitu, lagi head gitu, kan pasti ganti-ganti lah, nggak mungkin Iya. sampai gila seharian. Tergantung gunungnya. Terkadang di base camp ada yang nggak boleh. Kalau lu head lu yang boleh naik. Oh boleh tuh. Nggak boleh. Ada yang melarang kayak gitu, ada. Itu dengan alasan apa tuh nggak boleh naik? Ya karena kan balik lagi ada lah hal yang kita nggak ketahui lah, kayak hal gaib gitu mungkin. Ada yang dilarang, cuman ada ya udah. Ya silakan kayak gitu. Silakan. Kan soalnya kan kalau wanita sedang haid itu kan pasti kan Tidak suci. bukan sih pastilah. Tapi lebih ke arah ini Pis, lebih apa? Kan dia pasti ganti-gantian, mungkin dia lebih bawa sampah mungkin ya. Dia tetap bawainnya cewek pembalut gitu bawa, cuman dibawa balik, jangan lu tinggal. Nah, Iya itu dia kan, mungkin alasan yang beberapa gunung yang nggak boleh orang head naik itu mungkin itu alasannya ya, alasan kuatnya. gara-gara mungkin ditinggal kali. Soal tuh gunung tuh sekarang emang banyak sih sampahnya. Iya sama, banyak ya pada males bawa balik. Iya, kayak itu kayak udah lebih ke arah ke orang pengen pamer sih kata gue, mau untuk foto pertama kan buat kebutuhan konten dia ya kan, foto post di sosial media itu katro sih kata gue mah. Dalam arti itu katro gitu ya, dia tuh lebih ya elah kan lu kalau emang di alam tuh lu ya lu masa ya udah di alam pun lu masih ngerusak ya kan. Tempat lu aja udah lu rusak ya kan, tempat tinggal lu udah lu rusak, apalagi masih ya alam Tergantung sih orang aja. Baik Iya. lagi tuh mah. Ya mungkin kayak balik lagi kayak pribadinya begitu. Apa sih? Tengil gitulah, kayak sampah buang sembarangan nggak pernah dibawa balik. Ya pastilah ada iniannya, feedback nggak bagus ya buat dia. Tapi nggak bisa nutup kemungkinan emang selalu ada yang kayak gitu. Tapi nih buat gue pemula nih, buat naik gunung nih, kalau untuk sendirian oke gak? Kagak lah bodoh. Maksudnya nih, contohnya nih, gue punya temen yang awam naik gunung, 5 orang nih misalkan nih gue. Orang awam. 5 orang awam, tuh oke gak tuh? Jangan lah, Jangan ya? jangan. Kasihan tim SAR. Emang nggak pada mikir anjir. Iya sih. Kasihan. Tapi ada sih Apa? di satu film ada tuh, pokoknya film lama gitu sih. Ya, tidak mencontohkan yang baik itu. Iya sih ya. Iya. Soalnya tuh dia 5 orang itu dia emang naik gunung nol pengalaman. Kalau tinggal di hutan biasa kalau biasa tinggal di hutan nggak masalah sih. Sebenarnya gunung ya, lu naik tuh ya sama aja. Malah kan kayak jarang sih nemuin hewan-hewan buas gitu atau hewan-hewan langka. Soal apa? Kan bukan hutan. Iya, cuman kan emang sekarang tuh udah terusik, udah keganggu dengan habitat dia. Cuman emang namanya kan itu kan kalau kita naik kan lewat pegunungan tuh, pegunungan. Emang nggak ada aja. Kalau kita ke lembah mungkin nemu. Pasti ya. Pasti. Ular belum sih, gue belum pernah ngeliat ular di gunung. Ular pun lu belum pernah ketemu. Kalau di gua ngeliat
Ih, Kalau di gua kan ini ya ibaratnya kalau hujan apapun itu masuk ke Iya. bawah. iyalah. Tapi lu pernah gitu ketemu hewan buas lah. Bukan buas sih, lebih ke arah hewan-hewan hutan banget deh. Yang jarang kita lihat di kota. Ular kan pasti ada lah, ya kan. Ular oke pernah gue lihat. Cuman nih kayak babi hutan. Babi hutan kan denger suaranya. Gimana suara itu? Suara babi begitu. Iya itu. Iya gitu emang ada ya. Ada masih banyak kalau babi. Nah, tuh babi kadang-kadang usil tuh ya. Kadang yang gue sering lihat di orang sering hiking gitu ya. Sering diganggu tenda-tendanya. Iya kan dia nyari makanan. Hidungnya kan peka, makanya gede. Sial. Peka cok. Gede. Hidungnya. Jadi dia sampai ke tenda-tenda mendaki. Iya. Tergantung gunung lagi sih, nggak semuanya ada. Nah dia tuh kalau babi hutan itu dia vegetasinya ini ya hutan-hutan hujan dia mah ya. Apa sabana Iya, gitu dia? bisa gitu hutan hujan. Sabana enggak kayaknya. Oh, iya. Nggak ada. Hutan hujan. Di Sindoro sih kalau banyak. Sindoro baik babi hutan. Banyak. Sering diganggu ya. Iya, ada yang diganggu. Ada yang diganggu, gue sih kagak. Dibilang gue naik gunung tuh, ya nikmatin banget. Ke puncak enggak. Pokoknya tuh nggak ada trouble lah intinya. Bete anjir. Iya. Udah lu tuh kalau naik turun gunung tuh udah biasa banget ya kan. Ya, kalau sekarang kayaknya udah nggak biasa nih. Gue nggak berani naik lagi nih. Gara-gara udah lama. Salah satunya nggak pernah latihan fisik, ya gue takut lah. Takut ya. Takut gue, kenapa-napa. Iya bener. Fisik udah, logistik udah, terus kayak P3K udah ya kan. Timing, masalah waktu, ya manajemen waktu. Iya, ya manajemen kan? waktu itu. Nah, Kalau pengalaman keseruan ada gak? Keseruan apaan anjir? Yang lucu-lucu gitu pas lu lagi naik, pengalaman gak pernah lu lupain. Pengalaman gokil. Pengalaman paling gokil pasti lucu-lucuan sih. Ibaratnya ya gue pasti bercanda-canda nongkrong. Kan gue naik mah serius aja gitu kan. Kagak. Kayak orang jalan ya kan. Oh enggak, cuman kita ngobrol-ngobrol gitu. Tapi Itu biasa aja sih, nggak ada yang dibilang lucu banget. Enggak ya, lu kayak nongkrong biasa aja kok ketemu orang. Oh asik nih pulang bareng, paling kayak gitu tuh keren kontak. Alhamdulillah dapet teman baru. Iya. Pengalaman seru pasti dapet ya naik gunung ya. Cuman nih pengalaman yang tidak mengenakan. Tidak mengenakan. Kayak di Standar sih. Standar. Iya. Menurut tuh standar itu. Standar udah hal biasa kayak. Hal biasa. Hal biasa kalau orang naik gunung. Standar kayak gue kesel standar. Kayak gue runtut lagi, gue lupa. Makan daging, aduh. Di ini bawa makan sate kambing ya kan. Itu. Habis tuh tusuk naik udah lu naik. Kaku sumpah. Kaku langsung itu ya. Ngaruh naik tuh. Aku lupa makan sayur. Wah, coba gue makan sayur tuh. Aman-aman aja sih. Berarti makanan juga ngaruh ya. Ngaruh. Pokoknya hati-hati aja. Iya. Terus ngaruh Selebihnya nggak ada. Apa ya? Nggak ada sih. Gue nyantai. Enjoy aja sih gue udah ngeliat pemandangan kayak udah lupa. Biar lu tuh Wah ini ciptaan Tuhan, gak semua orang bisa lihat. Apalagi orang tuh belum ke situ. Jarang yang tahu. Wah kata gue. Vibe-nya beda ya. Vibe-nya beda. Dan gue lebih agak ngedalamin lah pelajarinya. Jadi nggak sekedar gue naik gunung A B C yang orang biasa lewat kayak gitu. Kayak paling bahagia waktu gue pendidikan tuh kayak udah capek banget ya udah pengen balik semak pas gue buka kayak gue pengen balik lagi sih tempat yang pengen gue balik lagi sih itu gunung tuh gue ngebuka melihat ini terjun gue di atas kayak jalur kecil lu jalan kecil gitu atas pegunungan ada air terjun. Wah anjir bagus banget view-nya anjir. Haji Mumu tuh mandi tuh. Haji Mumu mandi tuh. Waduh. Habis keringetan lepek baju keringet. Jangan ya. Jangan lah habis capek kayak gitu. Jangan. Cuman gue itu udah euforia gue udah. Gunung tersulit yang pernah lu daki apa tuh?
pengalaman lu? Tersulit ya. Sama, semua sama. Cuy, Semua sama. Maksudnya dari tracknya ya kan. Sama ini. Lebih terjal, lebih ini kan, lebih miring, kemiringan lebih. Wah nggak bisa gue ceritain sih, soalnya gue agak beda iniannya. Jadi tuh rute gunung mah dia mah begini pis ya? Enggak, ada yang blinker. Oh, mikir kecil doang gini Iya. ya? Jadi dia tuh enak kan Zigzag kayak ya? jalur gitu. Ada yang blinker, ada yang lurus. Tergantung kelandaian gunung ya. Iya betul. Oh. Kan kalau naik gunung udah ada base camp, udah lewat jalur udah ada. Kalau gua kan bukan ranah situ kalau gua. Gitu. Nah kadang ya jangan sampai hilang sih menurut gua aneh. Ini mah harus Cuma ya, saling inilah mantau teman-temannya kan. Iya. Penting banget tuh. Soalnya tuh kebanyakan pis yang hilang itu kenapa sih gara-gara sih? Apa mungkin dia nggak sopan di alam bebas mungkin ya? Terus apa mungkin dari segi dia gue mau inilah kayak duluan aja lah, apa belakangan aja gitu. Apa ya? Resiko kalau sendiri itu gede banget hilang. Kalau naik sendiri hilang. Naik sendiri Itu gede banget. tapi ada loh yang solo hiking gitu Iya, kan. aman. Kalau dia udah pengalaman aman. Cuman resiko paling gede itu. Cuma kan dari segi pengalaman pun kan dari itu pandangan gue ya orang awam ya itu kayak gila nggak mungkin sih solo hiking. Bisa. Kalau udah lu nikmatin bareng bisa. Dan kayak kemungkinan tim juga ada. Cuma lebih mungkin enak lu ada temennya bisa ngobrol apa gimana. Ada. Tapi rata-rata kan ngilang sendiri. Kayak gitu. Mungkin itu yang sendiri tuh udah paham jalurnya ya kan. Mungkin itu Sering. atau dia dia jalan sendiri sih biasanya pas turun. Orang hilang pas turun bukan naik. Oh, jadi tuh orang kalau naik gunung itu pas turun bukan naik. Iya. Soalnya kan iya bener konsep gunung kan iya bener Nah, lebar ya bener. semakin ke atas semakin Kecil bener. Oh jadi itu rata-rata orang hilang itu pas turun ya berarti ya. Kalau nggak panik sih naik lagi aja ke atas. Naik aja ya. Iya, kita juga nemu lagi ketemu orang banyak kelar. Tuh. Jadi jangan panik dah. Jangan panik intinya. Tapi jangan kalem-kalem juga ya. Kalem lah. Buset. Ya logistik banget ya silakan. Di gunung bisa ini masuk kategori ini olahraga ekstrim dan mungkin siapa aja bisa ngelakuin itu kalau rencanaannya kuat. Kedua juga kalau emang kondisi tubuhnya baik juga aman. Tapi jangan coba deh yang punya penyakit bawaan kayak jantung gitu bahaya. Jantung bahaya. Berarti buat tips juga nih dari si Apis intinya mah main timing sih kata gue mah. Kesimpulan tuh main timing udah pas segala macam manajemennya udah bagus. Iya. Pasti. Kayak lu bawa logistik harus bukan apa sih lebih dikit aja plus lah. Nambah hari. Oh itu jaga-jaga kali ya. 3 tambah 1. 2 tambah 1. Pokoknya tambah 1 semua. Iya. Tuh yang buat belum pernah naik gunung tuh. Kayaknya yang makan 5 kali tuh nggak bakal sih hipo. Makan 5 kali dia nggak bakal hipotermia. Makan 5 kali? Ih jelas dong. Seger. Tapi ngantuk. Aduh ngantuk banget ini kan. Bagi udara dingin tuh emang wah buat tidur enak banget. Gitu. Lagi sejuk ya kan. Tuh Iya hitung juga estimasi naik sama turun. Iya. Jadi enak banyak istirahat. Intinya emang pertama Bukan istirahat di jalan tuh gak enak. oh berarti lu lebih orang ke tipe yang gas terus baru istirahat enak jebret langsung. Gitu. Itu kan lu udah jago banget. Udah pro itu mah lu mah. Jangan kan kayak gitu. Waktu lu banyak ya. Waktu tuh paling berharga ya itu pas naik. Jadi pertama tipsnya tuh latihan fisik. Fisik tuh udah oke. Baru peralatan, gear-gearnya kan, celana jangan pakai celana jeans bro. Salah lu. Karena bahasa celana jeans berat. Betul. Itu juga untuk mempercayai. Berarti lu secara tidak langsung tuh lu kayak
ya lu bikin capek lu sendiri. Bener-bener. Iya kan? Iya. Namanya bahan kain kan nyerapnya lebih nyerap gitu. Basah keringnya juga lama gitu. Habis perlengkapan ya kan, terus kayak obat-obatan ya kan. Time untuk persiapan timing lah, kayak lu ada estimasi perkiraan lu untuk naik gunung berapa hari. Iya. Turun berapa hari. Tuh, yang apa sih logistik ya, yang penting lah ya logistik ya. Yang modal naik gunung cuma Ada aku lupa nih paling penting. pan. Restu ortu. Tuh. Paling penting. Lu jangan coba-coba deh ya. Iya. Tanpa restu ortu ya, itu emang bukannya apa ya? Itu kayak Tapi kayaknya pasti diizinin sih. Kalau bilangnya dadakan. Iya itu tips gua. Tips gua kalau lu emang mau nekat, lu tahu orang tua lu susah, udah tipsnya kayak gitu. dadakan. Waduh, udah pesen tiket nih. Iya, kan? udah. Udah pasti diizinin. Gas terus. Yang penting naik selamat, turun selamat. Tujuannya tetap itu sih. Iya. Naik gunung. Jangan jangan yang kejadian yang enggak ya kan, kayak hilang gitu, kayak diumpetin Alhamdulillah. Wah. Udah nih ya. Thank you banget yang udah mampir, lagi nonton sampai habis. Ya jangan lupa apa nih? Jangan lupa untuk share video kita Ya, kalau bantu share. Jangan lupa juga Ya, kita lebih kurang lebih kita ya ngebuat fleksibel ya nggak sih? Hah? Fleksibel kan kita. Fleksibel. Ya. Sekiranya apa yang kita punya ilmu kita bagiin. kita bagiin aja yang dalam garis besar kita tuh nggak mau so tahu. Dan gue pun juga jujur aja belum pernah naik gunung, soal gunung. Paling gue lebih baik nanya. Iya, gua ya kayak mau nanya standarnya ya DM aja IG gua. Udah. Habis agil, jangan ragil. Kalau mau cari aja sih udah di channel lain banyak. Yang lebih jago, yang lebih pengalaman ya kan. Apa sih lu mah cuman baru sekali 2 kali ya kan. Intinya kalau mau naik gunung, Intinya niatin naik selamat, turun selamat. naiknya gunung selamat. Nah, udah. Naik gunung selamat, pulang selamat, berangkat selamat. Alhamdulillah. Nyampe rumah, nyimpen foto banyak. Oh iya, dan juga buat yang suka dengan pembahasan ini jangan lupa di komen, nanti biar bisa dibahasin lagi. Bener tuh. Berbeda. Bisa bang. Bisa. Intinya apa? Komen. Lu kalau hal-hal yang masih untuk diperdebatkan, untuk mau lu tanya, silakan di kolom komentar. Kita mau welcome. Thank you. Thank you. Bye.